Monster gelap dan selalu lapar hidup di seluruh alam semesta. Monster ini lahir saat bintang besar meledak di luar angkasa. Besar lubang hitam yang seberat bumi hanya seukuran bola pingpong. Lubang hitam tidak punya permukaan, tapi gravitasinya sangat kuat sampai cahaya pun tidak bisa lolos. Lubang hitam juga tidak punya batasan fisik seperti membran. Horizon peristiwa yang paling mirip batasannya merupakan pintu yang jika dilewati, kamu tidak akan bisa keluar lagi. Bagi sebuah bintang, memasuki lubang hitam biasanya berakhir menjadi pertunjukan cahaya spektakuler dan kehancuran. Para astronom hanya tahu satu bintang yang berhasil lolos setelah berhadapan dengan lubang hitam seberat 400.000 matahari. Itu terjadi di galaksi sekitar 250 juta tahun cahaya jauhnya dari bumi. Para astronom dengan peralatan kuatnya melihat ledakan sinar X yang membara di luar angkasa setiap 9 jam. Mereka mengira itu adalah sinyal darurat dari bintang yang terjebak jurang kosmis. Bintang itu masih berwujud raksasa merah biasa saat bertemu teman barunya untuk kali pertama. Saat keduanya terlalu berdekatan, monster luar angkasa yang lapar itu tak bisa menahan godaan, lantas melahap tamunya. Setelah monster itu selesai melahap lapisan hidrogen luar bintang itu, yang tersisa hanyalah inti bintang. Pada akhirnya, bintang malang itu berubah menjadi katai putih. Tapi entah kenapa, monster luar angkasa raksasa itu tidak sanggup menghabiskan makanannya dan menjebak si bintang dalam orbitnya, mungkin untuk dimakan nanti. Sejak itu, si katai putih berkeliling dalam putaran 9 jam. Dia berada cukup jauh dari lubang agar tidak jatuh atau tertelan. Perjalanannya tidak begitu lancar karena gravitasi jalur orbit terus berputar. Dalam waktu 2 hari, jalur orbitnya sudah mirip pola spirograf. Sementara lubang hitam terus melahapnya, bintang itu terus kehilangan massa dan ukurannya membesar. Orbitnya menjadi semakin bundar. Para ilmuwan percaya, suatu hari nanti bintang itu akan bisa menjauh dari temannya yang kejam dan berubah menjadi planet seukuran Jupiter dalam 1 triliun tahun. Itu 70 kali lebih lama dari umur alam semesta. Jadi, mungkin itu tidak akan pernah terjadi. Bima Sakti sendiri memiliki ratusan juta lubang hitam dan ada lebih banyak lagi di luar ruang lingkupnya. Lubang-lubang hitam itu mungkin saja melahap bintang lain dan melepaskannya ke galaksi lain. Teleskop yang ada sekarang mungkin tidak cukup kuat untuk menemukannya. Kebanyakan galaksi, termasuk Bima Sakti, memiliki lubang hitam supermasif di tengahnya. Bobotnya bisa miliaran kali lebih berat daripada matahari. Lubang-lubang hitam lain hanya berbobot 3 kali massa matahari. Lubang hitam yang terdekat dengan bumi berjarak 1000 tahun cahaya. Kalau menurut hitungan galaksi sih dekat. Lubang hitam itu berada dalam sistem bintang yang bisa kamu lihat dengan mata telanjang. Para ilmuwan menemukannya saat mereka melihat bintang yang bertingkah aneh. Itu adalah bintang raksasa yang berputar sangat cepat. Mereka mengira bintang itu pasti punya teman gravitasi yang kuat. Lubang hitam paling lapar yang pernah astronom temukan sejauh ini berbobot 34 miliar matahari dan sekitar 8.000 kali lebih besar daripada yang ada di tengah Bima Sakti. Lubang hitam itu bisa melahap setara 1 matahari setiap hari. Kadang lubang hitam bahkan melahap lubang hitam lain yang kebetulan terlalu dekat dengannya. Sebelum kamu naik pesawat antariksa untuk kabur ke galaksi aman tanpa lubang hitam, aku punya kabar baik nih. Meski ukurannya supermasif, radius lubang hitam tidak cukup besar untuk bisa menghancurkan bumi. Dan yang terlapar pun aman untuk diamati dari kejauhan. Tidak akan ada lubang hitam yang jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan jarak bumi dan matahari. Bahkan untuk waktu sekitar usia alam semesta sejauh ini dikali 10 miliar kali. Jika salah satu dari monster ini melewati Neptunus, itu bisa memengaruhi orbit bumi dan itu akan berakibat buruk. Secara teori, apapun bisa berubah menjadi lubang hitam. Perbedaan antara lubang hitam dan matahari hanyalah materi pusatnya. Materi di pusat monster luar angkasa besar itu sangat padat. Sebenarnya, ada satu cara yang sudah diketahui untuk membuat lubang hitam, yaitu tabrakan gravitasi bintang supermasif yang bobotnya 20-30 kali massa matahari. Jadi, matahari tidak akan pernah menjadi lubang hitam. Tapi kalau itu terjadi dan mantan bintang itu mempertahankan massanya, kekuatan gravitasinya akan tetap sama. Bumi tetap akan mengelilinginya dan tidak akan tertarik ke dalamnya. Orbitnya juga tidak akan berubah dan satu-satunya masalah besar hanya kurangnya cahaya matahari.
Kenyataannya, ukuran matahari tidak cukup besar untuk bisa berubah seperti itu dan pada akhirnya akan menjadi katai putih. Lubang hitam tak akan pernah melahap seluruh galaksi untuk makan siang. Ada sekitar 400 miliar bintang di dalam Bima Sakti. Hanya sekitar 0,1% dari total bintang yang terbentuk akan berakhir menjadi lubang hitam. Monster supermasif yang selalu lapar dan berada tepat di tengah galaksi ini memiliki jangkauan gravitasi yang menakjubkan, tapi itu pun tak akan cukup. Lubang hitam itu sudah memakan sebagian besar bintang yang berada di dekatnya. Bobotnya sudah sekitar beberapa juta matahari, jadi lubang hitam itu tak akan membesar meskipun terus melahap bintang yang mirip matahari. Galaksi akan terus bertabrakan dan lubang hitam akan terus bertumbuh dan melebur. Tapi karena alam semesta sudah besar dan terus berkembang, tabrakan dan peleburan ini tidak akan terjadi selamanya. Lubang hitam akan mengelilingi luar angkasa luas ini seperti bintang pengembara. Lubang-lubang hitam ini bahkan tak akan bisa melahap materi gelap di pinggiran galaksi. Pada akhirnya, lubang hitam akan binasa, tapi itu masih sangat lama. Jika kamu menjadi penjelajah luar angkasa dan menjelajah cukup jauh untuk melihat lubang hitam, lalu terjatuh ke dalamnya, hidupmu tak akan berakhir seketika. Keadaan akan jauh lebih rumit, pemahamanmu terhadap ruang dan waktu akan berubah, dan kenyataanmu akan terbagi dua. Dalam salah satunya, kamu akan binasa. Dalam kenyataan lain, kamu akan hidup dan memasuki lubang dengan selamat. Saat kamu memasuki lubang lebih dalam, kamu akan melihat luar angkasa menjadi semakin bergelombang. Di tengah lubang akan bergelombang hingga tak terhingga. Itu disebut singularitas. Hukum fisika yang memiliki dasar ruang dan waktu tak punya kekuatan di sini. Dalam lubang yang cukup besar, yakni jutaan kali lebih besar daripada matahari, keadaan akan berjalan lancar untukmu. Dan kamu akan terus terjun bebas tanpa gravitasi. Kamu bisa terus jatuh dalam kehampaan sampai mencapai singularitas. Kamu tak punya kesempatan untuk bergerak melawan arah. Di sana, ruang dan waktu bertukar peran. Di bumi, waktu terus menarikmu ke depan, tapi secara figuratif. Dan di dalam lubang, waktu akan melakukan itu secara fisik. Dalam lubang yang lebih kecil, gaya gravitasi akan lebih kuat di kaki daripada di kepalamu. Itu sebabnya kamu mengalami spagetifikasi. Itulah sebutan para ilmuwan untuk proses ketika kamu tertekan secara horizontal dan meregang secara vertikal seperti spageti karena gravitasi lubang hitam yang besar. Bicara soal spageti, kenapa lubang hitam mirip makan malam orang Italia ya? Karena begitu tubuhmu melewati horizon peristiwa, kamu pun mengalami proses spagetifikasi yang rasanya pasti kurang enak dan bikin kepalamu fusili. Wow, jadi lapar nih. Sementara itu, kalau kamu punya teman penjelajah luar angkasa yang entah bagaimana tidak masuk lubang hitam, semua itu akan terlihat berbeda bagi mereka. Mereka akan melihatmu meregang dan melebar seperti tampilan dalam kaca pembesar. Semakin dekat kamu ke tepi lubang, kamu makin merasa seperti bergerak dalam gerakan lambat. Lalu, kamu akan membeku dan api akan mengelilingimu. Kamu akan berada di dua tempat pada waktu yang sama, menjalani takdir berbeda, tapi dirimu tetap akan ada satu. Seperti inilah lubang hitam mengajari kita bahwa tidak ada yang nyata. Kenyataan bisa berbeda-beda bagi siapa saja. Beberapa ilmuwan yakin bahwa kita hidup di dalam lubang hitam besar. Semua yang ada di alam semesta dimulai dari ledakan dahsyat atau Big Bang. Tapi sebuah teori mengatakan ada juga sesuatu sebelum ledakan itu. Sesuatu yang berupa biji sangat padat yang menjadi pusat semua massa dan energi alam semesta. Bobotnya kira-kira seberat 1 miliar matahari dan ukurannya 1 triliun lebih kecil daripada partikel apapun yang bisa diamati manusia. Biji ini bisa jadi muncul di dalam lubang hitam. Kalau kamu percaya ada lebih dari satu semesta, lubang hitam juga bisa menjadi pintu penghubung dunia-dunia itu. Biji itu bisa jadi seperti akar yang menumbuhkan dua pohon. Kamu tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung karena lubang hitam tidak memancarkan cahaya. Dahulu, para ilmuwan hanya bisa mengamati lubang hitam dari apa yang dilakukannya terhadap sekitarnya. Saat lebih dari 200 ilmuwan di seluruh dunia bekerja sama, mereka berhasil mengambil foto pertama dari keanehan luar angkasa itu. Jika digabungkan, peralatan yang mereka gunakan akan sekuat teleskop seukuran bumi. Para astronom telah menemukan lubang hitam bintang paling masif yang pernah ditemukan di galaksi Bima Sakti. Monster angkasa yang baru ditemukan ini berukuran 33 kali lebih besar daripada matahari
dan berada pada jarak 2000 tahun cahaya dari kita. Sampai saat ini, lubang hitam bintang terbesar yang ditemukan di galaksi kita memiliki massa sekitar 20 kali massa bintang. Sedangkan lubang hitam bermassa bintang rata-rata biasanya bermassa 10 kali lipat massa matahari. Para ilmuwan dari misi Gaia milik European Southern Observatory menemukan lubang hitam raksasa ini setelah sebuah bintang mulai bergoyang-goyang saat mengorbit di area tersebut. Lubang hitam tersebut diberi nama Gaia BH3. Kedekatan objek ruang angkasa ini dengan bumi menjadikannya lubang hitam terdekat kedua dari planet kita yang pernah ditemukan. Lubang hitam yang terdekat dinamai Gaia BH1. Jaraknya sekitar 1560 tahun cahaya dari bumi. Tetangga yang sangat dekat ini memiliki massa sekitar 9,6 massa matahari. Artinya, ia jauh lebih kecil daripada lubang hitam yang baru saja ditemukan. Gaia BH3 terletak di rasi Aquila dari bumi. Ia tampak seperti seekor elang. Yang menarik, para astronom tidak menyangka akan menemukan lubang hitam bermassa besar yang bersembunyi di jarak yang sangat dekat dengan bumi dan tidak terdeteksi untuk waktu yang lama. Oke, kita mungkin bisa mengakui kalau lubang hitam bintang ini masih sangat kecil dibanding lubang hitam supermasif, seperti lubang hitam yang mendominasi pusat Bima Sakti. Aku berbicara tentang Sagittarius A*. Raksasa ruang angkasa ini memiliki massa 4,2 juta kali massa matahari. Sementara lubang hitam bintang terbentuk ketika sebuah bintang runtuh. Bintang-bintang raksasa hitam supermasif memiliki cara tersendiri untuk melihat cahaya. Biasanya, lubang hitam supermasif merupakan hasil penggabungan lubang hitam yang semakin lama semakin besar. Tapi, kita akan membahasnya nanti. Pertama-tama, mari kita bahas sedikit tentang bagaimana lubang hitam terbentuk. Ketika bintang-bintang mendekati akhir hidupnya, mereka biasanya mengembang, kehilangan banyak massa, dan mendingin membentuk apa yang kita kenal sebagai katai putih. Lubang hitam masif seperti Gaia BH3 diyakini terbentuk ketika bintang tidak mengandung unsur berat dan kehilangan massa yang tidak terlalu banyak selama hidupnya. Bintang-bintang seperti itu disebut miskin logam. Setelah itu, alih-alih mendingin menjadi katai putih, bintang ini malah runtuh menjadi lubang hitam. Pasangan Gaia BH3 adalah bintang yang sangat miskin logam. Hal ini menunjukkan kalau bintang yang runtuh dan membentuk BH3 juga sangat miskin logam. Para astronom telah mengetahui ada sekitar 50 lubang hitam di Bima Sakti. Sebagian lubang hitam lebih besar daripada yang lainnya. Alam semesta ini dipenuhi lubang hitam. Sebagian tersebar secara acak di seluruh galaksi. Sebagian lagi, yaitu lubang hitam supermasif, berada di pusat-pusat galaksi. Meskipun lubang hitam supermasif biasanya hanya beberapa kali lebih besar daripada matahari, monster ruang angkasa ini memiliki massa 1 juta hingga 1 miliar massa matahari. Meskipun jauh lebih berat daripada bintang kita, lubang hitam ini berada dalam area yang relatif kecil. Dalam skala kosmik tentu saja, hanya seukuran tata surya atau lebih kecil lagi. Sebagian astronom menduga lubang hitam supermasif bisa terbentuk dari tabrakan beberapa bintang dan runtuh sekaligus. Sedangkan sebagian astronom lainnya menduga bahwa objek-objek ruang angkasa semacam itu mungkin sudah mulai terbentuk sejak beberapa miliar tahun yang lalu. Pada awalnya, sebuah benih kecil muncul di suatu tempat di angkasa yang kemudian secara bertahap bertambah massanya dan membentuk lubang hitam. Benih ini melakukannya melalui proses akresi, yang pada dasarnya berarti mengumpulkan lebih banyak materi di sekelilingnya. Selain tidak adanya informasi yang pasti tentang pembentukan lubang hitam, ada juga paradoks informasi lubang hitam. Jika lubang hitam memiliki massa, dan seperti yang kita ketahui, objek-objek di luar angkasa ini memiliki massa yang sangat besar, maka menurut hukum pertama termodinamika, seharusnya lubang hitam memiliki temperatur. Dan menurut hukum kedua termodinamika, seharusnya ia juga memancarkan panas. Stephen Hawking menunjukkan bahwa lubang hitam juga seharusnya memancarkan radiasi. Saat ini, radiasi semacam ini disebut radiasi Hawking. Radiasi ini seharusnya terbentuk di batas lubang hitam. Namun, setelah membuktikannya, Hawking menunjukkan sebuah paradoks.
Jika lubang hitam bisa menguap, sebagian informasi yang dikandungnya bisa hilang selamanya. Masalahnya, informasi yang terkandung dalam radiasi panas yang dipancarkan lubang hitam akan terdegradasi. Radiasi tersebut tidak mengulangi informasi apapun tentang materi yang ditelan lubang hitam sebelumnya. Hilangnya informasi yang tidak bisa dipulihkan ini bertentangan dengan salah satu prinsip dasar mekanika kuantum. Sistem fisis yang berubah seiring waktu tidak bisa menciptakan atau menghancurkan informasi. Ini berarti kita pasti melewatkan sesuatu. Baik fisikawan maupun matematikawan telah mencoba untuk menemukan ide yang berbeda, tapi hasilnya cukup aneh. Beberapa bahkan menyatakan bahwa alam semesta bisa jadi merupakan hologram. Artinya, alam semesta yang kita kenal dan kita cintai ini sebenarnya merupakan hasil interaksi misterius di batas yang sangat jauh. Sudah kubilang, lubang hitam itu sangat aneh. Pada saat yang sama, kita juga telah menemukan objek-objek ruang angkasa yang tampaknya memiliki sifat-sifat lubang hitam. Sebagai contoh, lihatlah foto lubang hitam M87 Star. Ia memang tampak seperti objek fisik. Tapi bagaimana kalau lubang hitam tidak ada sama sekali? Ada gagasan bahwa lubang hitam sebenarnya adalah gravastar, perpaduan antara graviti atau gravitasi, vakum atau ruang hampa udara, dan star atau bintang. Teori ini pertama kali diusulkan pada tahun 21 oleh Emil Motola dan Pavel O. Mazur. Mereka berhipotesis bahwa pada satu titik selama keruntuhan bintang besar, gravitasi yang kuat dapat mengubah materinya menjadi keadaan baru. Ini mirip dengan apa yang terjadi ketika atom-atom didinginkan hingga berenergi rendah sehingga mereka mulai bertindak seperti atom super. Ketika kita berbicara tentang gravastar, sebuah bintang bisa saja runtuh hingga mencapai titik cakrawala peristiwa atau titik tak mungkin kembali dan kemudian materinya berubah menjadi kondisi yang baru. Tekanan dari luar cukup besar untuk mencegah bintang runtuh menjadi singularitas yang menentang fisika. Pada bintang gravitasi, selubung yang sangat tipis, sangat dingin, dan sangat gelap mengelilingi ruang angkasa yang terbungkus rapat. Bentuk materi baru ini ternyata sangat tahan lama, tapi materi ini juga sedikit fleksibel, seperti gelembung. Jadi, apapun yang terperangkap oleh gravitasi kuat gravastar dan menabraknya akan dilenyapkan dan kemudian berasimilasi ke dalam cangkang struktur ruang angkasa yang aneh ini. Salah satu keuntungan dari teori gravastar adalah menyingkirkan paradoks-paradoks yang berantakan yang berhubungan dengan informasi dan singularitas. Namun, meskipun ide ini terdengar keren, ide ini tidak menjelaskan fenomena yang kita amati. Dan kita memang telah mengamati sesuatu yang tampak seperti lubang hitam. Di sisi lain, perhatikan bayangan ini. Bayangan ini tidak disebabkan oleh terperangkapnya cahaya di cakrawala peristiwa. Ini adalah fenomena yang sedikit berbeda yang dikenal sebagai pergeseran merah gravitasi. Hal ini membuat cahaya kehilangan energi ketika bergerak melalui wilayah dengan medan gravitasi yang kuat. Jadi, secara potensial, objek tersebut bisa jadi merupakan sebuah bintang gravitasi. Ketika cahaya yang dipancarkan dari area yang dekat dengan objek-objek alternatif tersebut mencapai teleskop kita, sebagian besar energinya telah hilang akibat medan gravitasi, yang menyebabkan munculnya bayangan. Dan tetap saja, seperti halnya lubang hitam, semuanya menjadi rumit ketika kita menambahkan rotasi ke dalam persamaan. Banyak ahli yang yakin kalau bintang gravitasi tidak akan bisa tetap stabil selama berrotasi. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih aneh lagi. Ada dugaan bahwa bagian dalam gravastar bisa jadi berisi serangkaian cangkang yang lebih tebal. Cangkang-cangkang itu dikenal sebagai nestar, sesuatu yang mirip boneka Matryoshka. Tentu saja teori-teori ini belum sempurna. Para astronom masih harus melakukan banyak hal untuk membuat model yang berfungsi. Ada kemungkinan lubang hitam dan bintang gravitasi memang ada, tapi ada masalah lain yang dihadapi. Bagaimana kita bisa membedakan keduanya? Beberapa teori menyatakan bahwa kedua jenis objek ruang angkasa ini seharusnya memancarkan radiasi gravitasi yang berbeda. Dengan demikian, kita bisa mengetahui apakah yang sedang kita lihat itu gravastar atau lubang hitam.
Lubang hitam sangatlah besar. Sebagai objek paling padat di alam semesta, lubang hitam memiliki massa yang sangat besar, sehingga tarikan gravitasinya tidak memungkinkan apapun, bahkan cahaya, untuk lolos dari cengkeramannya. Namun di dunia lubang hitam ini, ada monster yang jauh lebih menakutkan. Baru-baru ini para astronom menemukan sebuah lubang hitam yang beratnya 33 miliar kali lebih berat dari matahari. Raksasa antariksa ini berada di pusat galaksi elips super raksasa bernama Abell 1201 yang berada 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Lubang hitam ini begitu besar hingga diberi sebutan langka lubang hitam ultramasif. Tidak heran, lubang hitam ini lebih dari 8.000 kali lebih berat daripada lubang hitam supermasif yang berada di pusat galaksi Bima Sakti. Lubang hitam ultramasif ini merupakan lubang hitam pertama yang ditemukan dengan bantuan pelensaan gravitasi. Metode ini didasarkan pada fakta bahwa objek yang sangat masif seperti galaksi membelokkan cahaya dari objek yang lebih jauh dan memperbesarnya. Hal yang menarik dari metode penelitian ini adalah memungkinkan para astronom untuk mempelajari lubang hitam yang tidak aktif. Metode ini bisa membantu kita mendeteksi banyak lubang hitam baru di luar semesta lokal kita, yaitu area di sekeliling galaksi kita. Mungkin ini juga bisa membantu menemukan objek-objek eksotis yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sekarang kita bahas instrumen mengagumkan lainnya yang secara efisien membantu kita menjelajahi antariksa, yaitu teleskop luar angkasa James Webb. Ketika mengamati galaksi-galaksi muda yang terlihat seperti titik merah saja bagimu, teleskop ini melihat sejumlah siklon menakjubkan yang berputar-putar di pusatnya. Itulah lubang hitam. Yang menarik, lubang hitam raksasa diyakini menjadi pemain penting dalam sejarah awal kosmik. Namun James Webb secara rutin menemukan jumlah yang tak terduga dari monster-monster ini. Sebagai contoh, dengan menggunakan teleskop, para astronom mendeteksi lubang hitam supermasif yang berasal dari masa saat usia alam semesta kurang dari 600 juta tahun. Dalam istilah alam semesta, lubang hitam itu masih bayi. Ini lubang hitam supermasif aktif yang paling jauh dan aktif yang pernah diamati. Lokasinya berada di pusat galaksi induknya, yaitu CIRS 1019. Lubang hitam itu sangat kecil dan tidak masif. Ini bahkan salah satu yang terkecil yang ditemukan di masa awal alam semesta. Ukurannya setara dengan 9 juta matahari. Kedengarannya memang sangat besar, tapi kenyataannya, lubang hitam supermasif biasanya tumbuh hingga miliaran kali lipat massa bintang kita. Ada hal lain yang tidak biasa dari penemuan ini, dan ilmuwan kesulitan untuk menjelaskannya. Seharusnya lubang hitam supermasif butuh waktu lebih dari 600 juta tahun untuk bertumbuh hingga mencapai potensi penuhnya. Pertumbuhan itu terjadi ketika lubang hitam melahap materi di sekelilingnya atau bergabung dengan lubang hitam yang lebih besar. Bahkan lubang hitam yang mirip dengan yang ada di pusat galaksi Bima Sakti, yang masanya hampir 4,3 juta kali matahari, seharusnya bisa dilihat di alam semesta yang lebih baru. Sebenarnya para ilmuwan sudah lama menduga bahwa lubang hitam supermasif mungkin ada di alam semesta awal. Tapi teori ini baru bisa dibuktikan berkat JWST dan mata inframerahnya. Hasil pengamatan menunjukkan lubang hitam CIRS 1019 secara aktif melahap semua materi yang bisa diraihnya. Lubang hitam yang sedang makan biasanya dikelilingi oleh pusaran gas dan debu yang jatuh ke dalamnya, yang disebut piringan akresi. Gaya gravitasi lubang hitam memanaskan materi ini dan membuat piringan tersebut bersinar. Bukan itu saja, medan magnet sangat kuat yang dihasilkan dalam proses tersebut menyalurkan materi ke kutub-kutub lubang hitam. Dan sesekali, materi ini dilepaskan ke antariksa dalam semburan kembar yang sangat kuat. Semburan ini bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, yang menghasilkan cahaya yang sangat terang. Para astronom mengamati galaksi yang menjadi tempat tinggal lubang hitam luar biasa tua itu sebagai bagian dari Cosmic Evolution Early Release Science Survey. Mereka melihat galaksi tersebut saat alam semesta kita yang berusia 13,8 miliar tahun baru berusia 570 juta tahun. Selain lubang hitam yang sangat tua,
Para ilmuwan juga menemukan dua lubang hitam lain yang mungkin muncul 1 dan 1,1 miliar tahun setelah dentuman besar. Mereka juga menemukan 11 galaksi kuno yang ada di antara 470 hingga 675 juta tahun setelah awal sejarah alam semesta. Nah, bagaimana kalau kita melihat lubang hitam terbesar yang pernah ditemukan para astronom sejauh ini dan mencari tahu apa yang akan terjadi pada bumi jika salah satunya memasuki tata surya? NGC 6166 adalah monster yang telah tumbuh dan memiliki massa 30 miliar massa matahari. Galaksi ini berbentuk elips dan memiliki inti aktif di pusatnya. Galaksi ini juga merupakan salah satu sumber sinar X yang paling terang. Lubang hitam supermasif di galaksi ini menggerakkan dua semburan radius metris yang berlawanan arah, yang merupakan hasil dari jatuhnya gas ke pusatnya. Keunikan lain dari NGC 6166 adalah galaksi ini menunjukkan pergeseran biru, yang artinya ia bergerak ke arah kita. Apakah ini saatnya berkemas dan pergi dari tata surya kita? Lubang hitam supermasif berikutnya berlokasi di rasi bintang Draco, sekitar 10,4 gigatahun cahaya dari kita. Massa lubang hitam supermasif ini lebih dari 30 miliar massa matahari. Selain sangat masif, lubang hitam ini juga sangat besar. Jika lubang hitam itu menggantikan matahari, diameternya akan mencapai orbit Pluto. Lubang hitam berikutnya adalah salah satu yang paling menarik dalam daftar kami. Masanya 40 miliar massa matahari dan sebenarnya merupakan blazar. Ini kuasar paling energetik di antara yang lain, sebuah objek jauh yang sangat terang. Tingkat kecerahan blazar adalah 300 triliun kali lipat matahari dan lebih dari 25.000 kali lipat dari gabungan 100 sampai 400 miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Tapi karena jarak kuasar ini sekitar 12,1 miliar tahun cahaya, kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Tapi kita tahu bahwa lubang hitam di pusat kuasar mengonsumsi materi dalam jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 4.000 massa matahari setiap tahunnya. IC1101 adalah galaksi elips super raksasa. Ini galaksi paling masif yang diketahui sejauh ini. Karena berbentuk elips, galaksi ini tidak terisi oleh gas. Itu sebabnya pembentukan bintang di area tersebut sangat rendah. Adapun lubang hitam di pusat galaksi ini berada pada kisaran massa 40 hingga 100 miliar massa matahari dan memancarkan sinyal radio yang jelas. Tapi tunggu dulu, para astronom telah menemukan keajaiban gravitasi antariksa yang telah berkembang menjadi sangat besar. Lubang hitam yang kubicarakan adalah TON 618 dan masanya mencapai 66 miliar massa matahari. Ya, kita punya lubang hitam ultramasif lainnya di sini. Bayangkan jika kita mengumpulkan semua bintang di galaksi Bima Sakti dan memadatkan materi penyusunnya ke dalam sebuah lubang hitam. Itu masih belum cukup untuk menciptakan TON 618. Jika lubang hitam raksasa ini menggantikan matahari, jari-jarinya akan lebih dari 40 kali ukuran orbit Neptunus. Kalian tahu lubang hitam itu sangat padat, tapi bukan berarti itu semacam predator antariksa yang menjelajahi galaksi dan melahap apa saja yang ditemuinya. TON 618 masih memiliki galaksi yang penuh dengan bintang-bintang dan benda-benda lain yang dengan senang hati mengorbitnya tanpa tertarik ke dalam. Jadi persepsi lubang hitam sebagai penyedot debu raksasa adalah salah. Nyatanya sangat sulit untuk menumbuhkan lubang hitam. Cobalah dan kamu akan tahu. Lalu, bagaimana jika lubang hitam supermasif seperti yang ada di pusat galaksi Bima Sakti bergerak mendekati tata surya? Jawabannya sederhana, kita akan hancur. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya, dan tetap saja ia akan mendatangkan malapetaka pada planet kita. Bumi bersama objek-objek lain yang menyusun tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan berputar mengelilinginya selama-lamanya.
Tapi tenang saja, lubang hitam yang sangat besar itu masih jauh dari kita untuk saat ini. Kamu mungkin berpikir jatuh ke dalam lubang hitam sama mudahnya dengan jatuh ke lubang raksasa. Tapi sebenarnya sangat berbeda loh. Untuk benar-benar jatuh ke dalam lubang hitam, kamu butuh keberuntungan yang luar biasa dan sedikit keajaiban. Selain itu, kalau kamu menyaksikan sesuatu jatuh ke lubang hitam, kamu bahkan gak akan melihatnya. Kenapa? Baiklah, yuk kita coba pahami keajaiban fisika. Jatuh ke dalam lubang hitam itu sangat rumit. Pertama, untuk mendapat kesempatan melakukannya, kamu harus membidik dengan tepat dan memulai perjalananmu dari jarak yang sangat jauh. Ini seperti mencoba menembak target kecil dari jauh. Hal ini karena lubang hitam berada di dalam galaksi yang penuh dengan objek-objek lain seperti bintang, planet, dan awan gas. Objek-objek ini punya gaya gravitasinya sendiri yang bisa memengaruhi jalur yang harus kamu lalui. Ini seperti saat kamu harus berhati-hati melewati ruangan, menghindari menabrak benda lain, atau tertarik keluar jalur oleh gerakan mereka. Dengan cara yang sama, ketika jatuh ke dalam lubang hitam, kamu harus menghindari pengaruh dari benda-benda langit lainnya. Semakin mendekati, segalanya menjadi semakin rumit. Mengubah arah sekecil apapun akan butuh energi sangat besar yang tidak mungkin kamu hasilkan. Ini seperti mencoba mengemudikan pesawat antariksa tanpa bahan bakar karena tarikan gravitasi lubang hitam luar biasa kuat. Begitu melewati titik yang disebut horizon peristiwa, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu tidak akan bisa mengendalikan apapun. Nah, bahkan kalau kamu berhasil masuk ke jalur yang benar dan menghindari semua rintangan, masih ada situasi berbahaya yang menunggumu. Panas dan energi yang sangat intens di sekitar lubang hitam yang disebut plasma akan membakarmu saat kamu mendekat. Jadi kamu butuh perlindungan yang sangat kuat untuk bisa mendekatinya. Tapi bukan hanya mustahil untuk jatuh ke dalam lubang hitam ya, tapi juga mustahil melihat seseorang jatuh ke dalamnya. Kenapa? Yuk kita cari tahu. Bayangkan kamu berdiri jauh dari lubang hitam, melihat sesuatu yang semakin mendekati horizon peristiwa. Saat benda ini, katakanlah sebuah pesawat antariksa jatuh ke dalam lubang hitam, dua hal yang sangat aneh mulai terjadi. Pertama, warna pesawat antariksa akan berubah. Gravitasi di dekat lubang hitam sangatlah kuat, jauh lebih kuat daripada gravitasi yang kita rasakan di bumi. Gravitasi yang kuat ini memengaruhi segala sesuatu di sekelilingnya, termasuk cahaya. Nah, cahaya memiliki sifat yang menarik, yaitu membawa energi. Tapi ketika mendekati lubang hitam, tarikan gravitasi yang kuat mulai menguras energi cahaya. Semacam mencurinya, membuat cahaya menjadi lebih lemah. Dan ingatkah kamu saat melihat matahari terbenam yang indah? Matahari tampak berwarna oranye kemerahan yang hangat kan? Itu karena saat melintasi atmosfer kita, cahaya matahari tersebar dan kehilangan sebagian dari warna kebiruan yang berenergi lebih tinggi, menyisakan warna kemerahan. Jadi ketika kehilangan energi, cahaya cenderung bergeser ke spektrum warna merah. Hal yang sama juga terjadi di dekat lubang hitam. Cahaya dari pesawat antariksa kehilangan energi akibat gravitasi lubang hitam yang kuat. Jadi pesawat antariksa yang tadinya memiliki warna tersendiri mulai terlihat semakin merah saat semakin mendekati lubang hitam. Seakan lubang hitam itu sedang merapal mantra ajaibnya, mengubah warna pesawat antariksa itu sendiri. Keanehan kedua berkaitan dengan waktu. Menurut teori relativitas umum, gravitasi bisa mengacaukan waktu. Cara kerjanya pun sangat aneh karena tidak ada satupun bahkan orang-orang di dalam pesawat antariksa yang akan merasakan perubahan ini. Bagimu seorang pengamat dalam skenario ini, waktu berjalan seperti biasanya. Kamu duduk di sana menyeruput limun antariksa dan mengamati perjalanan pesawat luar angkasa. Bagi orang-orang di dalam pesawat antariksa, semuanya tetap sama. Jam tangan mereka terus berdetak dengan kecepatan yang teratur dan mereka menjalani hari seperti biasa. Tapi sebaliknya, bagimu ini seperti melihat pesawat antariksa jatuh dalam gerak lambat. Bagimu pesawat itu akan terlihat jatuh ke dalam lubang hitam selama berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun. Mungkin saat kamu sudah berusia 80 tahun, pesawat antariksa itu masih ada di sana. Menakjubkan kan?
Nah, jika waktu melambat untuk pesawat antariksa, itu berarti cahaya yang dipancarkannya juga melambat. Jadi bayangkan seseorang di dalam pesawat itu mengedipkan senter terus-menerus, tapi karena waktu bergerak sangat lambat, cahaya yang berasal dari senter juga bergerak dalam gerakan lambat. Butuh waktu lama untuk setiap kilatan cahaya mencapai mata kita. Kamu akan melihat pesawat antariksa seperti menonton video dalam gerakan super lambat. Dan saat cahaya butuh waktu lebih lama untuk mencapai matamu, sinarnya akan semakin lemah dan redup seperti bintang yang memudar. Jadi ketika pesawat antariksa semakin dekat dengan horizon peristiwa lubang hitam, warnanya bukan hanya semakin merah, tapi juga semakin redup. Jadi, semakin sulit untuk melihat pesawat antariksa ketika semakin dekat dengan lubang hitam. Perlahan-lahan objek ini memudar, layaknya pertunjukan menghilang di panggung termegah di alam semesta. Cukup membingungkan kan? Tapi itu dari sudut pandanganmu sebagai pengamat. Bagaimana dengan orang-orang yang berada di dalam pesawat? Apa yang sebenarnya kalian alami ketika jatuh ke dalam lubang hitam? Ketika semakin dekat dengan lubang hitam, sesuatu yang sangat aneh mulai terjadi. Gravitasi di dekat lubang hitam begitu kuat hingga meregangkan dan melengkungkan segala sesuatu di sekitarnya. Jadi perbedaan tarikan gravitasi di bagian kepala dan kakimu sangat signifikan. Perbedaan ini menciptakan gaya pasang surut yang meregangkan tubuhmu menjadi panjang dan pipih. Ini proses yang secara ilmiah disebut spagetifikasi. Intinya tubuhmu akan diregangkan menjadi mie manusia. Diubah menjadi spageti mungkin terdengar menyenangkan bagi pecinta pasta, tapi tentu saja tidak menyenangkan bagi astronot. Sementara itu, warna-warna di sekelilingmu mulai dibelokkan dan terdistorsi, menciptakan pertunjukan cahaya yang memukau. Rasanya seperti menaiki roller coaster melalui terowongan pelangi, berkelok-kelok, banyak kilatan cahaya dan kilauan, dan ini pengalaman yang mendebarkan dan memukau. Dan yang terjadi selanjutnya tergantung pada jenis lubang hitamnya. Pertama ada lubang hitam klasik, ini adalah lubang hitam yang akan terus ada selamanya. Kalau jatuh ke lubang hitam ini, kamu akan butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai pusatnya. Titik pusatnya akan terus bertambah dekat, tapi kamu akan memerlukan waktu yang hampir tak terhingga untuk mencapainya. Jadi perjalananmu terasa seperti tak akan pernah berakhir. Lalu ada lubang hitam yang menguap. Lubang hitam ini bisa menguap seiring waktu karena proses yang disebut radiasi Hawking. Prosesnya seperti es batu yang mencair, lubang hitam ini memiliki umur yang terbatas dan pada dasarnya mustahil untuk masuk ke salah satunya. Sewaktu mendekati lubang hitam yang sedang menguap, kamu akan berada di dekat tepiannya, yaitu horizon peristiwa. Rasanya seperti terjebak di pintu masuk taman hiburan yang super keren, tapi tahukah kamu, taman hiburan ini sedang menyusut. Lubang hitam sedang menguap, dan seiring dengan itu, horizon peristiwa semakin mengecil. Jadi kamu tetap berada di tepi, mengikuti setiap gerakannya. Tapi kamu akan selamanya berada di horizon peristiwa tanpa pernah melewatinya. Tapi ingat, setelah melewati titik point of no return, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu sudah berada di jalur satu arah menuju jantung misterius lubang hitam, yaitu singularitas. Di titik singularitas semuanya menjadi kacau. Pemahaman kita saat ini tentang fisika menjadi terbolak-balik seperti memasuki pertunjukan sulap. Apa yang terjadi setelah kita mencapai singularitas? Apakah ada sesuatu di sisi lain lubang hitam? Kita tidak tahu dan ini masih menjadi misteri besar bagi kita. Tapi mungkin kita akan mengetahuinya suatu hari nanti. Jadi sebaiknya kita mengagumi lubang hitam dari jarak yang aman aja ya. Dan biarkan imajinasi kita melambung tinggi tentang keajaiban-keajaiban luar biasa yang ada di dalamnya. Ingatlah untuk selalu menaruh pasta di piringmu dan jangan dekat-dekat dengan pembuat spageti kosmik ini. Kamu pasti sudah tahu tentang lubang hitam, lubang raksasa yang menarik segala sesuatu yang dilewatinya. Tapi, pernahkah kamu mendengar tentang fenomena ruang angkasa yang disebut lubang putih? Dan apa yang akan terjadi jika keduanya bertemu dan, katakanlah, bertabrakan? Mari kita naik pesawat ulang-alik, menjelajah ke luar angkasa dan mengenal mereka lebih dekat. Seperti yang kamu sudah ketahui, kita tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung. Bahkan dengan teleskop canggih yang bisa mendeteksi cahaya, sinar X atau jenis radiasi elektromagnetik lainnya. Tapi kita bisa melihat apa yang dilakukan lubang hitam pada benda-benda di sekelilingnya. Sebagai contoh, ketika lubang hitam melewati awan materi angkasa,
lubang hitam akan menarik segala sesuatu ke arahnya dalam proses yang disebut akresi. Ketika materi ditarik, materi tersebut menjadi panas dan memancarkan sinar X yang bisa dideteksi. Atau hal lain bisa saja terjadi. Kadang-kadang sebuah bintang biasa berada terlalu dekat dengan lubang hitam dan terkoyak. Lubang hitam merupakan objek super padat dengan tarikan gravitasi yang sangat kuat sehingga bintang yang malang itu mulai merenggang menjadi bentuk yang panjang dan tipis seperti spaghetti. Kamu mungkin sudah bisa menebaknya. Kita menyebutnya spaghettifikasi. Ketika potongan-potongan bintang ditarik, mereka menjadi panas dan memancarkan sinar X. Lubang hitam juga bisa memilih cara lain, yaitu memampatkan bintang dan membuatnya jadi pipih seperti pancake. Di sudut lainnya ada lubang putih yang misterius. Lubang putih kurang terkenal karena kita tidak memiliki banyak informasi tentangnya. Pengetahuan kita tentang lubang putih didasarkan pada teori-teori yang berasal dari persamaan matematika yang sama dengan yang digunakan untuk menggambarkan lubang hitam. Untuk menyaksikan pertempuran ini, kamu harus berada dekat dengan lubang putih. Tapi jangan khawatir, setidaknya lubang putih ini tidak akan memakan dan mengubahmu menjadi spaghetti atau pancake. Sama seperti tidak ada yang bisa lolos dari lubang hitam, tidak ada yang bisa masuk ke lubang putih. Ini seperti klub paling eksklusif di luar angkasa yang tidak boleh dimasuki siapapun. Kamu bisa melihat kalau lubang putih juga memiliki massa dan bahkan bisa berputar. Di sekeliling tepi luarnya mungkin terdapat cincin debu dan gas yang dikenal sebagai cakrawala peristiwa yang berfungsi sebagai batas yang memisahkan lubang putih dari bagian alam semesta lainnya. Meskipun keduanya memiliki kemiripan, ada satu perbedaan penting. Lubang putih dapat melepaskan materi dan energi, sedangkan lubang hitam tidak. Para ilmuwan menggambarkan lubang putih sebagai pembalikan waktu dari lubang hitam. Seolah-olah kamu menonton video lubang hitam yang diputar mundur. Benda-benda yang sudah berada di dalam lubang putih bisa keluar dan berinteraksi dengan dunia luar. Namun tidak ada apapun dari luar angkasa yang bisa memengaruhi dunia dalam lubang putih yang penuh rahasia. Einstein mengatakan bahwa ruang dan waktu tidaklah datar. Keduanya bisa melengkung dan melipat. Semua itu karena benda-benda seperti bintang dan planet memiliki massa. Seorang ilmuwan bernama Carl Schwarzschild menemukan cara untuk menggunakan gagasan Einstein untuk menggambarkan apa yang terjadi di sekitar objek yang sangat berat. Dia menemukan sesuatu yang disebut singularitas. Ini adalah titik dengan kepadatan tak terbatas dan terletak di pusat lubang hitam. Ini seperti titik kecil yang sangat kecil di mana segala sesuatu disatukan, semua materi yang telah dikonsumsi oleh lubang hitam. Bagian yang sulit adalah bahwa singularitas itu sangat kecil, sehingga tidak masuk akal dalam pemahaman normal kita tentang ruang dan waktu. Ditambah lagi, ia membengkokkan ruang di sekelilingnya sehingga menciptakan area khusus yang terputus dari bagian alam semesta lainnya. Kita menyebut area ini sebagai daerah tak bertuan, yang pada dasarnya merupakan tempat keberadaan lubang hitam. Para ilmuwan masih belum bisa memahami apa yang terjadi di titik singularitas pada lubang hitam, apalagi lubang putih. Jadi, mari kita kembali ke pertanyaan di awal cerita. Apa yang lebih kuat dan apa yang akan menang? Tampaknya lubang hitam dan lubang putih memiliki strategi yang sangat berbeda. Lubang putih adalah misteri yang masih belum banyak kita ketahui. Tapi tampaknya lubang putih lebih berpengalaman dalam menaklukkan ruang angkasa daripada lubang hitam. Maksudku, lubang hitam menelan materi dan semua yang ditemuinya, benar. Tapi, sebuah teori menyatakan bahwa lubang putih mungkin dulunya adalah lubang hitam. Untuk saat ini, lubang putih masih berupa khayalan. Tapi cerita-cerita mengatakan bahwa lubang putih hanya bisa ada jika sama sekali tidak ada materi di dalam batas-batasnya. Jika partikel terkecil sekalipun memasuki lubang putih, itu akan menyebabkannya runtuh. Itu adalah kerugian yang signifikan dalam pertempuran potensial, bukankah begitu? Tapi menyelinap masuk ke dalam lubang putih juga merupakan tugas yang sangat berat, karena gravitasinya sangat kuat dan akan mendorongmu menjauh. Disinilah singularitas berperan. Ingat ketika aku mengatakan bahwa para ilmuwan tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi pada titik kecil dengan kerapatan tak terhingga ini?
Tidak mungkin lubang hitam hanya mengumpulkan materi tanpa batas di pusatnya. Pasti ada hal lain yang terjadi di sana. Bagaimana jika singularitas ini memantul dan benar-benar menjadi lubang putih? Tentu saja butuh waktu yang sangat lama untuk hal ini terjadi, sekitar miliaran tahun, bahkan untuk lubang hitam yang paling kecil sekalipun. Ada tipe khusus yang disebut lubang hitam purba, dan para ilmuwan menduga lubang hitam purba mungkin terbentuk setelah alam semesta lahir. Dan jika memang ada lubang hitam yang sangat kecil yang terbentuk setelah Big Bang, lubang hitam itu mungkin sudah meledak dan berubah menjadi lubang putih. Sebagian ilmuwan bahkan berpendapat bahwa lubang putih mungkin bisa menjelaskan peristiwa Big Bang karena keduanya melibatkan sejumlah besar materi dan energi yang muncul entah dari mana. Semua ini tidak terdengar menjanjikan untuk sebuah lubang hitam. Mungkinkah ini pertama kalinya lubang hitam akan kalah? Jika lubang hitam menjadi lubang putih, tidak peduli seberapa banyak yang sudah dikonsumsinya, lubang hitam akan melontarkan semuanya ke angkasa. Kalau begitu, lubang putih tidak akan bertahan lama, jadi ia harus bergerak cepat untuk melawan lawannya. Wah, kamu mungkin mengira kamu lebih aman berada di dekat lubang putih karena lubang putih tidak akan memakanmu. Tapi lihatlah, lubang putih itu berguncang. Oh tidak, ia mulai mengeluarkan semua benda yang ada di dalamnya dengan kecepatan cahaya. Minggirlah agar tidak ada planet yang terkoyak dan terlontar ke arahmu. Setelah jutaan bahkan miliaran tahun membuat kekacauan di alam semesta, pertempuran yang megah, spektakuler, dan kacau balau akan segera dimulai. Lubang hitam dengan sabar menerima serangan itu, menarik semua yang dilontarkan lubang putih ke arahnya. Asteroid, bintang-bintang yang terkoyak yang dulunya bersinar terang di langit malam, planet-planet, bahkan seluruh galaksi, semuanya keluar dari lubang putih dengan sangat cepat dan ke segala arah. Lubang hitam dan lubang putih berhasil bertahan dari semua objek angkasa hingga saat ini. Tapi itu karena mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Ini adalah pertempuran yang melelahkan yang tidak berhenti. Semua rintangan melawan lubang hitam pada awalnya. Tapi lihat, sepertinya ada sesuatu yang berubah. Lubang putih perlahan-lahan kehilangan energi karena tidak bisa menelan benda-benda baru dan memperbarui persediaannya. Sementara itu, lubang hitam dengan sabar mengumpulkan semua yang dilontarkan lawannya selama serangan dahsyat itu dan terus membesar. Lubang hitam bisa terus melakukannya selama ribuan tahun. Gravitasi yang sangat kuat membuat lubang putih semakin mendekat, meskipun lubang hitam berusaha melarikan diri. Dan tibalah saatnya untuk serangan terakhir. Gravitasi lubang hitam mulai meregangkan musuhnya hingga ia menelan musuhnya seluruhnya. Lubang putih benar-benar hilang, dan karena memiliki energi yang sangat besar, pemenang kita menjadi lebih masif dan lebih kuat dari sebelumnya. Oh, tidak, lari! Sekarang ada lubang hitam supermasif yang kelaparan berkeliaran, mencari lebih banyak makanan. Sampai suatu hari nanti, lubang hitam ini akan hancur menjadi lubang putih dan memulai pertempuran yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi, yang akan disaksikan oleh seluruh alam semesta. Ah masa? Objek yang beratnya miliaran kali massa matahari pasti mudah ditemukan, bukan? Salah, sayangnya tidak semudah itu. Begitu juga halnya dengan lubang hitam yang hilang. Tapi, mari kita pergi ke gugus galaksi Abell 2261 yang punya lubang hitam supermasif di pusatnya. Atau setidaknya, disitulah seharusnya ia berada. Masalahnya, fenomena ruang angkasa raksasa ini tidak bisa ditemukan. Lubang hitam supermasif adalah monster raksasa yang berputar-putar pelan di pusat galaksi induknya. Lubang hitam mengumpulkan awan gas dan debu di sekelilingnya yang membuat lubang hitam membengkak hingga mencapai ukuran yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jika lubang hitam supermasif, kayak yang berada di pusat galaksi Bima Sakti, bergerak sedikit saja mendekati tata surya, maka kita akan mengalami kehancuran. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya dan tetap saja akan mendatangkan malapetaka bagi planet kita. Bumi bersama benda-benda lain yang membentuk tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan ditakdirkan untuk berputar mengelilinginya selama-lamanya. Hei, siapa tahu ya kan? Jadi ada baiknya lubang hitam seperti itu menjauh dari kita untuk saat ini. Jadi
Mari kita lihat apa yang terjadi dengan lubang hitam supermasif yang melarikan diri dari gugus galaksi raksasa berjarak 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan telah mencarinya dengan bantuan Observatorium Sinar X Chandra milik NASA dan teleskop luar angkasa Hubble, tapi sejauh ini belum ada hasilnya. Masalah utama dalam menemukan lubang hitam adalah warnanya yang hitam, dan ruang angkasa juga berwarna hitam. Ya, benar. Jadi tidak ada kontras apapun yang bisa membantu para astronom menemukan lubang hitam. Tapi para ilmuwan belum menyerah. Lagi pula mereka punya banyak teknologi lain untuk menemukan lubang hitam, baik yang kecil maupun yang besar, di angkasa yang sangat luas. Sebagian dari metode ini melibatkan pengamatan bintang-bintang yang mengorbit lubang hitam. Kadang-kadang yang diamati adalah sinyal gelombang gravitasi yang samar yang dihasilkan ketika dua lubang hitam bertabrakan. Tapi, teknik yang paling bisa diandalkan adalah dengan mengamati debu dan gas yang akan kolaps bersamanya. Masalahnya, lubang hitam adalah objek ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat besar. Jadi, area di sekeliling lubang hitam biasanya sedikit kacau. Gas dan debu ditarik ke dalam jurang yang tak berdasar, memampat dan memanas. Dalam prosesnya, lubang hitam itu melepaskan banjir radiasi sinar X. Karena itu, para astronom mencari sumber sinar X yang sangat terang di alam semesta. Kemungkinan sumber-sumber tersebut merupakan embusan napas terakhir gumpalan materi raksasa sebelum menghilang ke dalam lubang hitam. Lalu, kenapa para ilmuwan tidak bisa menemukan tanda-tanda sinar X yang ditinggalkan lubang hitam di Abell 2261? Salah satu hal yang paling misterius dari lenyapnya lubang hitam ini adalah teleskop radio telah menemukan tanda-tanda adanya gumpalan materi super panas yang dilontarkan pada suatu waktu dalam kurun waktu 50 juta tahun terakhir. Gumpalan-gumpalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh lubang hitam yang besar, yang saat ini tidak bisa ditemukan. Jadi, saat ini kita hanya bisa menebak-nebak. Mungkin dua lubang hitam berukuran sedang bertabrakan dan mendorong keluar si raksasa yang baru saja bergabung di pusat galaksi. Pengamatan bintang-bintang di galaksi tersebut menunjukkan adanya gumpalan materi yang sangat rapat beberapa ribu tahun cahaya dari inti galaksi. Mungkin itu adalah lubang hitam yang melarikan diri, tapi sayangnya tidak ada sinyal sinar X yang datang dari gumpalan tersebut. Atau lubang itu mungkin masih ada di sana, di tempat yang seharusnya, tapi dia, sedang tertidur. Kalau tidak mendapat pasokan gas dan debu baru, tidak ada yang bisa dimakan. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan banjir sinar X. Tapi sekali lagi, jawaban jangan ganggu, lubang hitam sedang tidur, tidak terlalu memuaskan. Kenapa lubang hitam tidak mendapatkan makanan dari luar angkasa? Apa yang terjadi 50 juta tahun lalu? Gumpalan materi apa yang melesat menjauhi pusat galaksi? Begitu banyak pertanyaan dan belum ada jawabannya. Setidaknya kita tahu seperti apa lubang hitam itu. Ya, agaknya sih. Sebenarnya, ini adalah bayangan cakrawala peristiwa lubang hitam yang terlihat pada materi super panas yang jatuh ke dalam lubang. Foto lubang hitam yang pertama kali dipotret pada tahun 2019. Tapi, data untuk pembentukannya dikumpulkan pada tahun 2017. Tim internasional yang terdiri dari lebih dari 200 astronom membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan foto tersebut. Kita bisa mengagumi fenomena luar angkasa yang menakjubkan ini berkat jaringan teleskop global yang luas, yang disebut Event Horizon Telescope Collaboration atau disingkat EHT. Kenapa dinamakan demikian? Karena cakrawala peristiwa adalah titik tanpa kembali di pinggiran lubang hitam. Ketika sesuatu, misalnya materi, radiasi, atau cahaya, mencapai batas ini, maka tidak ada cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman lubang hitam. Nah, untuk memotret foto pertama lubang hitam, para ilmuwan menciptakan teleskop virtual yang ternyata sebesar planet kita dengan menggabungkan kekuatan 8 teleskop radio yang kuat. Tapi, ini bukan hal yang mudah. Para peneliti harus mengarahkan teleskop-teleskop itu secara simultan dalam urutan yang direncanakan secara cermat dengan bantuan jam atom yang dipasang di setiap teleskop. Selain itu, untuk meminimalkan kemungkinan hujan dan cuaca buruk, mereka bahkan membangun teleskop di area yang sangat kering, seperti Gurun Atacama di Chili dan Kutub Selatan. Pada setiap hari pengamatan, teleskop ini mengumpulkan data sekitar 350 terabyte. Itu 10 kali lipat jumlah data yang dikumpulkan setiap hari di penumbuk hadron raksasa.
Tapi mari kita bahas lebih lanjut tentang lubang hitam itu sendiri. Ada lubang hitam bintang yang lebih kecil tapi lebih berbahaya daripada lubang hitam supermasif. Lubang hitam muncul ketika bintang yang kehabisan makanan bintang kolaps ke dalam dirinya sendiri. Jika sebuah bintang tadinya cukup besar, ia akan terus memampatkan diri dan memampatkan diri lagi. Dan tada, lahirlah bayi lubang hitam bintang. Meskipun lubang hitam itu kecil, ia tetap saja 5 hingga puluhan kali lebih berat daripada matahari. Nggak kayak saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari atom. Meskipun begitu, satu lubang hitam yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil SUV. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa saja tercipta tepat setelah Big Bang dan awal mula alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap hari. Ada lubang hitam supermasif yang berada di tengah-tengah galaksi kita Bima Sakti. Namanya Sagittarius A-star dan massanya 4,3 juta kali lebih berat dari matahari. Tapi kita tidak akan ditarik ke dalam lubang ini. Jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya dari bumi. Terlalu jauh untuk memberi pengaruh pada planet kita. Ngomong-ngomong, baru-baru ini para astronom menemukan kalau lubang hitam supermasif ini mungkin bocor. Kalau itu benar, berarti Sagittarius A-star bukanlah raksasa yang sedang tidur seperti yang diduga sebelumnya. Ia mungkin masih aktif, dan kebocoran yang terekam oleh para ilmuwan bisa jadi merupakan lubang hitam yang sedang cegukan saat menelan awan gas. Mungkin kita harus menyendawakan bayi ini? Kalau kamu berada di dekat lubang hitam, bersiap-siaplah karena waktu akan melambat secara signifikan. Ini mungkin cocok untukmu kalau kamu tidak ingin bertambah tua, tapi jangan sampai dirimu ditarik ke titik tanpa kembali ya. Bahaya lain dari berada di sekitar lubang hitam adalah lubang hitam bisa saja berperilaku seperti gunung berapi galaksi. Dari waktu ke waktu, lubang hitam akan menyala. Tapi, alih-alih memuntahkan lava, lubang hitam justru menghasilkan energi yang sangat besar. Energi tersebut membuat lubang menganga di materi dan gas di sekelilingnya. Beberapa waktu lalu, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang membuat ulah bertahun-tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi di gugus galaksi yang jaraknya 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang ditinggalkannya, yang sebenarnya merupakan lubang akibat gas panas di gugus tersebut, bisa memuat 15 galaksi Bima Sakti. Oke, aku nggak habis pikir. Aku pamit dulu ya.